pagi. Haleluya. Baik. Mari sama-sama saudara kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca kembali seperti judul yang ada di tema renungan pagi-pagi hari ini, tetap masih ya penyembahan yang benar, saudaraku. Haleluya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Rasul Paulus, saudara ya, dengan Silas. Kemudian pada hari ini kita kembali membahas penyembahan yang benar itu dari sisi kehidupan Ayub. Haleluya. Mari sama-sama kita buka kitab Ayub pasal yang pertama, saudara. Ya, saya rindu 3 episode ya, 3 part tentang pujian penyembahan ini. Saudara harus tangkap baik-baik, saudara ya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama saya akan bacakan buat kita, saudara. Kurang lebih sampai ayat 22, tapi nanti sampai mana Tuhan Yesus bawa kita dalam pengertian pengajaran ini. Haleluya. Ayub pasal yang pertama, judulnya Kesalehan Ayub Dicoba. Haleluya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Di ayat yang pertama ini sudah diceritakan Ayub itu seperti apa pribadinya, ya. Sekali lagi Pastor Daud baca, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Sudah saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. 4 standar, saudaraku. 4 standar seorang penyembah yang benar. Ini harus kita persiapkan di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya di part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiga. Saya nggak tahu ini apakah sudah part yang keempat, saudara ya. Itu sebabnya Pastor Daud mengatakan, saudara, bahwa penyembahan itu bukanlah kata-kata, bukanlah mazmur, bukanlah nyanyian, saudara, bukan pujian, tetapi sikap hati kita, ya, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar hormat, takut akan Tuhan dalam segala hal? Sebab banyak orang yang bisa memuji Tuhan dengan nyanyian, ya. Dalam part itu Pastor Daud menjelaskan bahwa nyanyian atau pujian itu hanyalah ungkapan perasaan kita. Ketika hati kita lagi berbahagia, sukacita, maka kita akan semangat memuji Tuhan. Tapi ketika hati kita sedang berduka, hati kita sedang mungkin menghadapi masalah, ya, kekhawatiran, ketakutan ada, apakah kita masih bisa memuji atau menyembah Tuhan, saudaraku? Ya, jadi itu ungkapan perasaan kita. Bahkan ketika kita sedang sedih, maka lagu-lagu yang keluar dari mulut kita biasanya memang lagu-lagu melankolis atau lagu-lagu yang sedih. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya sesuai dengan perasaan kita saja, saudaraku. Bahkan kita dengan mudahnya memilih lagu-lagu. Kalau kita lagi bernyanyi, aku kurang interest dengan lagu itu, kurang kena dengan saya. Coba cari lagu lain, lalu kita pilih-pilih lagu yang sesuai dengan perasaan hati kita, lalu kita bisa bernyanyi, bahkan mungkin kita bisa menangis, saudaraku. Nah, itu ungkapan perasaan. Tetapi yang namanya menyembah, saudaraku, yang namanya menjadi penyembah yang benar, ketika kita lagi keadaan susah ketika kita lagi dalam keadaan berduka ketika kita lagi dalam keadaan galau bahkan sedang mengalami persoalan, maka kita tetap membawa persembahan yang terbaik. Kita bisa kalahkan yang namanya perasaan kita. Kita bisa kalahkan yang namanya ego kita. Kita bisa kalahkan yang namanya segala sesuatu halangan-halangan yang sedang kita hadapi pada saat itu. Itulah yang namanya penyembah yang benar, saudaraku. Haleluya. Jadi sama seperti juru roti yang membawa roti kepada raja, itu nggak boleh sesuai mood kita, tidak, saudaraku. Maka raja akan membuang semua makanan yang kita bawa itu. Dan juru roti yang dipilih oleh seorang raja adalah orang-orang yang bisa keluar dari perasaannya, bisa keluar dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini raja ingin menu
tertentu, menu spesial yang dia suka, maka juru roti itu, saudaraku, tidak boleh pilih-pilih. Dia tidak bisa bilang, dia tidak bisa nego sama raja. Raja, aku lagi bad mood. Tuanku raja, aku lagi sad. Aku lagi sedih. Ya, aku lagi galau raja. Aku nggak bisa suguhkan roti atau makanan raja yang seperti raja minta. Nggak bisa, saudaraku. Juru roti, juru makanan itu, ya, dia harus siap apapun yang diminta oleh raja, sekalipun hatinya sedang hancur berkeping-keping, saudaraku. Itulah penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Tidak diukur dengan perasaan kita, tidak diukur dengan situasi kita, tidak diukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita keluar dari persoalan itu untuk menyenangkan hati Bapa. Mantap, ini dia, saudaraku. Ya, jadi ketika kita flashback ke dalam hidup kita, ngeri juga ya, nggak enak juga nih gitu ya. Seakan-akan Tuhan nggak punya perasaan kali, nuntut saya harus sesuai dengan hati Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu saya lagi sedang dirundung duka, barangkali seperti itu. Dengar baik-baik. Sebenarnya Tuhan mau mengajak kita untuk kita itu keluar dari persoalan kita. Ya, jadi ketika seperti yang saya sampelkan tadi, ketika juru roti sedang membuat makanan untuk rajanya, sekalipun dia sebenarnya sedang mengalami suatu persoalan yang membuat hatinya itu nggak karu-karuan, saudaraku. Tapi juru roti yang profesional, saudaraku, dia akan sanggup membuat masakan yang sesuai persis dengan hati sang raja, saudara. Itulah penyembah yang benar. Nah, kita lihat, saudara, bahwa Ayub ini, ya, dia dikatakan di sini ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba saudara perhatikan, 4 standar ini harus kita punyai, saudaraku. Pelan-pelan kita belajar untuk menjadi seorang penyembah yang sejati. Jangan kita bisa lip service, ya, kita bernyanyi dengan merdu, tapi hati kita jahat, saudaraku. Haleluya. Ya, firman Tuhan sudah jelas memberitakan kepada kita. Umatku ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Tidak ada ketaatan, justru berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, bahkan ya tidak menghormati Tuhan dimanapun dia berada. Haleluya. Ya, Ayub itu orang saleh, orang jujur. Udah saleh, jujur. Haleluya. Dan sudah jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba kita cross check, ya. Haleluya. Apakah kita masih orang-orang yang tidak jujur dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, saudaraku? Mungkin kalau saya mau katakan orang saleh, ya kita perlahan-lahan jadi orang saleh, ya. Orang yang istilahnya mulai menjaga hidup kita untuk Tuhan. Tapi bagaimana dengan kejujuran? Ya, kejujuran itu memang berat, saudaraku. Memang berat sekali, saudara. Haleluya. Kalau ia katakan iya, tidak katakan tidak. Ada berapa banyak orang tidak bisa mengalahkan yang namanya kebohongan demi keuntungan. Ya, saya tidak singgung tentang yang namanya berjualan, saudaraku. Berjualan itu wajib untung. Tetapi ada orang yang mengambil keuntungan tetapi di atas kerugian orang lain. Nah, ini masalahnya, saudaraku. Ada orang mengambil keuntungan tapi di atas kerugian orang lain. Kalau saudara berjualan, ya, karena di sini yang paling sering kata tidak jujur, saudaraku. Kalau orang berjualan dengan modal A, tidak ada yang menyalahkan untuk dijual menjual dengan harga B. Tidak ada yang menyalahkan, saudaraku. Karena memang kita harus dapat untung. Yang penting orang yang membeli tidak dirugikan, saudaraku. Nah, persoalannya ada banyak orang ingin cepat dapat untung, ingin cepat jadi kaya, saudaraku, tetapi merugikan orang. Mungkin saudara tanya, seperti apa contohnya Pastor Daud? Ya, saya akan ceritakan, saudaraku. Ya, saya tidak tahu saudara apakah pekerjaannya berjualan atau tidak. Tapi pernahkah saudara terpikir bahwa 1 kilogram itu adalah 10 on? Haleluya.
Kalau saudara memang menulis bahwa harga gula 1 kilo, harganya sekian, saudara harus memang berani buktikan bahwa beratnya itu memang 10 on, saudaraku, 1 kilo. Kalau saudara beli mungkin 6.000 1 kilo, ya jual 6.500 atau 7.000, itu hak saudara. Atau saudara mau jual 8.000, itu hak saudara. Saudara mau ambil untung 2.000 dalam per kilonya, itu hak saudara. Kalau ada orang yang mau beli, itu adalah rezeki saudara, itu adalah untung saudara. Tapi yang pasti jangan beratnya dikurangi, yang tadinya 10 on jadi 8 on. Saudara katakan 1 kilo. Haleluya. Itu artinya mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Itu tidak boleh, saudaraku. Kalau saudara mau menjadi penyembah Tuhan, haleluya, saudara harus keluar dari sifat-sifat orang-orang fasik seperti ini. Ya, ada banyak orang berpikir bahwa ketika dia melakukan ini, dia punya untung yang banyak, dia dapat untung yang banyak, saudaraku. Tapi sebenarnya seperti pengajaran-pengajaran yang sudah kita lewati, bahwa orang yang loba akan keuntungan yang gelap akan membawa malapetaka di dalam rumah tangganya. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari ketika dia sudah mengambil keuntungan itu di atas kerugian orang lain. Justru itu sebenarnya membawa malapetaka di dalam rumah tangganya. Itu yang membuat keluarga-keluarga akhirnya punya persoalan demi punya persoalan. Ada aja yang terjadi di dalam rumah itu, saudara. Enggak perselisihan, enggak keributan, tapi banyak sakit penyakit. Ada banyak lagi kebocoran-kebocoran yang lain. Setiap kali terjadi sesuatu, saudara, tidak ada yang awet. Haleluya. Ya, itu sama seperti firman Tuhan di kitab Maliaki berkata, engkau menabung tapi tabunganmu bocor. Haleluya. Engkau menyimpan, ya, tapi tempatmu menyimpan itu bocor dan engkau tidak bisa kaya-kaya. Engkau memakai pakaian hangat tapi badanmu tidak hangat tapi dingin, saudaraku. Itu artinya bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak jadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Ya, standar seorang penyembah yang benar ini kita harus pelajari, saudara. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan, itu yang Pastor Daud kemarin katakan, saudara. Ya, kalau kita sudah dipulihkan sama Tuhan, kita tidak punya bagian lagi dengan orang-orang yang melakukan kefasikan di hadapan Tuhan. Kita tidak punya bagian lagi, kita tidak bisa lagi menjadi bagian mereka. Maka Tuhan akan bilang, keluarlah dari kampung itu, saudaraku. Haleluya. Ya, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai yang sangat 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kenapa Ayub bisa jadi kaya banget, saudaraku? Nah, ketika saya mempelajari 3 ayat yang di atas saja, saudara, ketika dia saleh, selalu berbuat baik kepada banyak orang, dan itu artinya orang-orang semakin suka sama dia. Haleluya. Ya, ketika saudara mungkin pekerjaannya adalah berjualan, saudara. Ketika kita berbuat baik sesama tetangga kiri kanan kita berbuat baik kepada orang-orang yang datang ke tempat kita. Mulut kita pun sopan, saudara. Bahkan perbuatan kita, jualan kita jujur, saudaraku. Maka orang-orang akan datang terus ke tempat kita. Orang-orang akan menjadi langganan kita dan dia tidak mau ke tempat lain. Haleluya. Ya. Ini yang membuat akhirnya Ayub ini diberkati Tuhan. Dia tidak serakah dengan yang namanya rezeki. Dia tidak serakah dengan yang namanya keuntungan. Makanya orang-orang akhirnya bekerja dengan baik kepada dia. Orang-orang akhirnya melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan ketika dia melayani Ayub ini. Sehingga Ayub semakin hari semakin kaya, semakin hari bertambah kaya, dan dia menjadi kaya raya, saudaraku. Persis sama seperti Ishak ini. Ada banyak orang mencoba mengejar-ngejar harta, tapi justru hidupnya semakin menderita, semakin susah, semakin miskin. Ada banyak orang mencoba mengejar yang namanya kelimpahan, tapi justru dia
tidak mendapatkan berkat itu. Tetapi ada orang yang setia duduk tenang di hadirat Tuhan, bekerja dengan sejujurnya, melakukan usaha seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara. Justru kekayaan itu, kebajikan itu mengejar dia dan melimpah atas hidupnya. Haleluya. Luar biasa sekali, saudaraku, ya. Jadi jelas di sini ketika dicatat di ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ini hanya efek, ini hanya dampak, ya, dampak bagi orang-orang yang takut dan setia kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, kita lihat, ya, apakah harta ini menjadi ukuran kita menjadi seorang penyembah yang benar? Tidak, saudara, tidak. Kita lihat, ya, ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, untuk sesuatu yang kudus aja, ini Ayub ini benar-benar menjaga hidupnya dalam setiap perbuatan. Bahkan anak-anaknya ketika mengadakan pertemuan sesama keluarga, sesama bersaudara, saudaraku, itu pun Ayub berpikir jangan-jangan anakku berbuat salah di hadapan Tuhan. Lalu dia membawa korban persembahan, korban ucapan syukur, korban penghapus salah di hadapan Tuhan. Dan Ayub mempersembahkan itu di hadirat Tuhan, sejumlah anak-anaknya, saudaraku. Karena saking takutnya Ayub dengan Tuhan, dia tidak mau melukai perasaan Tuhan hanya karena perbuatan anak-anaknya yang mungkin tidak mengerti menjaga hati Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita perbuat setiap waktu, saudaraku. Kita pikir, kita jaga, kita ingat sepanjang hari ini apa yang telah kulakukan. Ketika kita mulai tawar-tawaran dengan Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita cepat-cepat, karena Roh Kudus itu berbicara di telinga kita, kita cepat-cepat menyadarinya, lalu minta maaf sama Tuhan. Tuhan, maafkan saya, tadi saya lalai Tuhan. Tuhan, maafkan saya, tadi saya tidak segera datang dan menyembahmu. Tuhan, ampuni saya hari ini molor Tuhan, saya hari ini ngaret Tuhan. Haleluya. Kita harus punya yang namanya hati yang takut kepada Tuhan seperti Ayub ini. Ya, kita lihat, saudara. Ya. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Untuk apa, saudaraku? Ternyata, saudara, ketika anak-anak kerajaan itu, anak-anak Allah beribadah kepada Allah, ya, ini berbicara di dalam dimensi roh, saudara. Ternyata di dalam itu ada iblis juga. Untuk apa sih si iblis ini, saudara? Dan apa hubungannya dengan Ayub? Apakah iblis ini, kalau kita baca nanti ke belakang, apakah iblis ini ingin menyita semua kekayaan Ayub? Apakah iblis ini membutuhkan yang namanya harta benda? Enggak, saudaraku. Ya, Tuhan kita pun tidak membutuhkan emas perak yang kita punya, karena emas perak itu adalah lantai di surga. Haleluya. Ya, apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan pemberian-pemberian secara jasmani di dalam apa yang kita persembahkan itu. Tidak, saudaraku. Justru ketaatan kita, roh takut dan gentar yang kita miliki itu kepada Tuhan, itulah yang berharga, itulah yang ditunggu-tunggu. Dan ketika iblis mencoba datang kepada sekelompok anak-anak Allah yang beribadah dan dia ada di sana, iblis itu sedang memperhatikan, saudaraku. Iblis itu sedang memperhatikan, ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah ini.
Jawabannya cuma satu, saudara, yaitu menyembah Tuhan. Dan iblis ini kepingin, memang sifat iblis itu dari mulanya ketika di surga, kita tahu kisahnya, saudara, bahwa iblis itu kenapa dicampakkan ke dalam bumi, karena dia menyombongkan diri. Dia ingin menjadi sama dengan Allah, dan dia ingin juga disembah oleh para malaikat-malaikat di surga. Haleluya. Jadi akhirnya Allah Bapa di surga itu tahu bahwa iblis yang namanya Lucifer ini, yang kita tahu, saudaraku, si jahat ini, akhirnya dihukum dan dicampakkan ke dalam bumi yang paling bawah. Dan ketika iblis sudah ada di bumi pun, iblis ingin merebut ciptaan Tuhan itu dan mencari pengikut-pengikutnya. Untuk apa? Agar iblis ini disembah, saudaraku. Haleluya. Jadi iblis ini bukan tujuannya untuk mengejar kekayaan yang Tuhan kasih ke kita, tidak. Iblis ini tidak pernah punya pikiran untuk menyita, bahkan menyerobot berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada anak-anaknya. Tidak, saudara. Tapi iblis ingin mencuri yang namanya penyembahan yang tadinya kita berikan kepada Allah, tetapi ingin diarahkan kepada Dia, saudaraku. Apapun caranya. Sekali lagi kita lihat ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Artinya begini, saudara, apakah kalau memang karena Ayub diberkati, karena Ayub itu engkau berkati. Itu sebabnya iblis menjawab begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tanda tanya di sana. Ya, memangnya kalau Ayub itu tidak diberkati, Ayub itu akan menyembahmu, gitu ya maksudnya. Jadi karena Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Allah Bapa kita di surga dengan iblis ini, ya, mereka sempat berdiskusi, mempertanyakan pribadi Ayub. Karena Ayub itu Allah lihat di bawah kolong langit ini adalah seorang yang takut akan Allah, seorang yang saleh, seorang yang jujur, yang menjauhi kejahatan, dan tidak ada orang seperti Ayub ini. Lalu iblis menjawab pertanyaan Allah, "Iya, karena engkau memberkati dia, maka dia setia kepadamu. Coba sekarang engkau lepaskan perlindungan itu dan jamahlah semua yang dia miliki." Maksudnya biar hilang, saudaraku. Pasti dia akan mengutuki engkau, pasti dia tidak akan menyembah engkau lagi, Allah. Iblis bilang seperti itu, saudaraku. Haleluya. Lalu Allah berkata begini, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, sekarang segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Lantas ketika perbincangan itu selesai, iblis turun ke dalam bumi ini dan mencari Ayub, saudara. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Haleluya. Yang pertama sekali, saudaraku, ya, iblis melakukan yang namanya persoalan yang besar, saudara. Sekali lagi saya baca ulang.
Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Yang pertama sekali, ya, orang-orang Sheba merampas semua lembu sapi yang dimiliki oleh Ayub. Dan tidak ada yang sempat mengontrol karena anak-anaknya pun sedang ada acara di keluarganya, di anak Ayub yang paling sulung, saudara. Lembu sapinya dijarah, lalu ada satu orang yang terluput dan dia laporan kepada Ayub, Tuhan, lembu sapi yang kami jaga semuanya dijarah, dirampas oleh orang-orang Sheba. Haleluya. Saudaraku, ya, kalau ini kita, saudara, ya, padahal kita masih punya banyak yang lain harta kita. Ketika persoalan ini terjadi di dalam hidup kita, apakah kita masih sekuat Ayub atau kita langsung, ya, kita kejar, kita cari, lapor polisi. Bahkan kalau tidak nemu barang kita yang dirampas orang, bahkan yang dicuri orang itu, kadangkala kita sudah langsung pakai yang namanya orang pintar atau dukun, saudara, untuk mencari data-data orang itu. Tapi Ayub tidak, saudara. Ya, persoalan pertama sudah terjadi. Haleluya. Ya, ayat yang ke-16. Ya, tidak lama dari itu, saudaraku, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Persoalan yang kedua, yang pertama tadi sapinya, lembu sapi, semuanya dijarah oleh orang Sheba. Dan sekarang ini kambing dombanya dibakar habis, disambar oleh api yang dari langit, saudaraku. Dua masalah besar terjadi. Ayub masih kuat, saudaraku. Dia masih tenang. Dia masih menyembah Tuhan. Dia belum mengutuki Tuhan. Tidak ada kata-kata dia menjerit dan dia teriak-teriak, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan tolong saya. Tuhan kenapa masalah ini terjadi? Aku kan tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan kami bisa begini? Padahal aku kan melayani Tuhan. Padahal aku kan menyembah Engkau setiap pagi. Aku takut akan Engkau Tuhan. Kenapa persoalan ini terjadi? Ayub tidak berbicara seperti itu, saudaraku. Dia tutup mulutnya. Dia doa dalam roh, saudaraku. Ketika persoalan yang kedua baru datang laporannya, muncul lagi masalah yang ketiga. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta. Yang pertama tadi itu lembu sapi, yang kedua kambing domba, sekarang unta-unta. Haleluya. Ini kalau berbicara tentang yang namanya harta, saudaraku, ya. Bahwa di zaman dahulu itu alat transportasi manusia adalah hewan, ya, seperti kuda, lembu, sapi, bahkan unta. Nah, unta ini sampai sekarang masih ada di daerah padang gurun, daerah-daerah Arab dan Timur Tengah sana. Dan ini mahal, saudaraku. Kalau mau diukur dari jenis hewan saja, ya, babi aja sekarang ini 1 ekor yang besar, saudaraku, itu sudah bisa 1 juta. Kambing domba itu ukurannya, saudaraku, bisa sampai 5 juta, 3-4-5 juta. Bagaimana dengan lembu sapi, saudaraku? Ya, kalau di Toraja lembu sapi kerbau itu, saudaraku, kalau yang besar-besar itu bisa sampai ratusan juta, bahkan yang spesial itu sudah miliaran di Toraja sana. Bagaimana dengan onta? Haleluya. Onta ini ibarat kendaraan, saudaraku. Yang tadinya yang kecil-kecil itu adalah sepeda motor, lalu yang sedang-sedang itu mungkin ya bisa dikatakan oplet, lalu yang besar itu bisa dikatakan mobil-mobil mewah. Tapi onta ini sudah di level mungkin truk atau bus, saudaraku. Haleluya. Ya, di persoalan yang ketiga ini, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Apakah Ayub sudah teriak di sini? Belum, saudaraku. Masih tenang dia, masih tetap dia percaya, Tuhan, kalau itu daripadamu, aku percaya itu pasti akan dikembalikan. Oh, haleluya. Ya. Makanya banyak orang-orang selalu punya prinsip yang kuat, ya. Uang itu gampang dicari.
Asal jangan tubuh kita, asal jangan kehidupan kita yang diambil orang. Asal jangan nyawa kita yang diambil orang. Ya, orang mau curi silakan, tapi tidak banyak orang yang punya nyali seperti itu. Dan saya percaya Ayub punya pemikiran seperti itu karena dia tahu bahwa harta benda yang dia punya itu semuanya dari Tuhan, saudara. Ketika lembu sapinya dijarah, kambing dombanya dijarah, bahkan sekarang ontanya, saudara, kalau dihitung per ekor itu, saudaraku, seukuran satu mobil mewah satu ekornya, dikatakan di sini tadi, saudara, ya, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 kambing domba kalau sekarang itu, ya, satu harganya aja kalau kita buat aja itu 3 juta kali 7.000, saudaraku. Haleluya. Unta dikatakan di sini 3.000 ekor unta. Satu ekor unta itu sekarang mungkin bisa 1 M. Tapi dikatakan 3.000 ekor unta. Berapa triliun, saudaraku, ukuran yang sekarang ini. Memang Ayub ini kaya raya. 500 pasang lembu. 500 pasang lembu berarti ada 1.000, saudara. Satu ekor lembu ini bisa sampai 8 sampai 10 juta. Haleluya. Ya, 500 pasang lembu, 1.000 ekor kali 1 juta. 1 M, saudaraku. 10 M barangkali ya. 500 pasang, 1.000 kali 10 juta. Iya. Itu namanya 10 M, saudaraku. Ini luar biasa, tapi itu habis semua, ya. Ujian yang pertama, Ayub tenang ketika lembu sapinya dijarah sama orang Sheba. Lalu kambing dombanya terbakar disambar api dari langit. Habis lenyap, tetap masih tenang dia. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ya, onta-ontanya itu dijarah juga sama orang-orang Kasdim. Habis. Lalu penjaganya bilang, cuman aku sendiri yang selamat, Tuhan. Makanya bisa menyampaikan ini kepada Tuhan. Ayub masih tenang, saudaraku. Haleluya. Lalu yang ke ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang paling sulung itu. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum lagi persoalan yang ketiga itu bisa diselesaikan. Persoalan yang keempat datang lagi, saudara. Ini nggak tanggung-tanggung. Anak-anaknya semuanya mati karena ditimpa oleh badai, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-20 berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Haleluya. Iblis salah kaprah, iblis salah duga. Dia pikir Ayub itu takut dan taat kepada Tuhan karena dia kaya. Tidak, saudaraku. Iblis menduga bahwa Ayub itu setia dan suka menyembah Tuhan karena Ayub sudah nyaman hidupnya. Tidak, saudaraku. Iblis salah kaprah. Haleluya. Salah dia. Ketika semua milik Ayub itu diambil, dirampas, ya, dijarah, terbakar semuanya. Bahkan yang terakhir anak-anaknya semuanya mati. Iblis pikir Ayub akan memaki-maki Tuhan. Bahkan iblis duga Ayub pasti tidak mau lagi menyembah Tuhan. Artinya ketika persoalan ini terjadi, Ayub mulai palingkan pikirannya. Dia mengambil jalan pintas dan pergi kepada kegelapan. Dan mungkin bertanya kepada dukun, mungkin bertanya kepada orang-orang kuat. Mungkin dia cari backing-backing yang menjadi antek-anteknya setan, saudaraku. Tapi Ayub tidak mengambil jalan pintas itu. Sekalipun semua yang dia miliki, bahkan anak-anaknya sudah diambil semuanya dan tidak ada lagi miliknya. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Haleluya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Iblis salah kaprah. Haleluya. Dia pikir Ayub itu orang yang sembarangan. Dia pikir Ayub itu seperti penyembah-penyembah murahan, ya.
yang karena hatinya senang, yang karena dia diberkati dengan limpah, akhirnya dia rajin ke gereja. Iblis salah kaprah. Dia pikir Ayub itu karena diberkati dengan luar biasa dan segala sesuatu dia punya. Itu sebabnya Ayub jadi rajin, suka menolong orang lain. Iblis salah kaprah. Ketika iblis mencoba merampas semua milik Ayub, iblis pikir Ayub pasti akan menyangkal imannya. Iblis pikir Ayub pasti akan menghujat Tuhannya. Iblis pikir Ayub pasti akan meninggalkan Allahnya. Iblis salah kaprah. Ternyata sampai semuanya habis pun, saudaraku, Ayub tetap datang kepada Tuhan. Dia sobek baju jubahnya itu, ya, kehormatannya dia. Biasanya kalau orang kaya itu pakai baju jubah yang mahal, saudara. Bahkan sampai bajunya pun yang menjadi kehormatan dia, itu dia sobek, saudara. Dia koyak jubahnya itu dan mencukur kepalanya sampai botak. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Artinya, saudara, kalau aku masih bisa hidup, kalau aku masih bisa menyembahmu Tuhan, pakai aku sampai akhir hidupku. Itu yang dahsyat, saudaraku. Ayub tidak menyangkal imannya sekalipun sampai segala sesuatu dalam hidupnya habis. Haleluya. Apakah kita benar-benar mau menjadi penyembah Tuhan yang sejati? Apakah kita mau dan benar-benar serius menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Dengar baik-baik, saudaraku. Iblis tidak suka. Iblis sering sekali mengecoh kita, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, ada banyak hal yang menurut kita, kenapa ini terjadi, Tuhan? Kenapa kok saya jadi begini, semakin setia kepada Tuhan? Dengar baik-baik, itu bukan Tuhan yang buat. Tapi iblis mencoba agar kita memalingkan pikiran kita, hati kita, bahkan iman kita sekaligus, agar kita menyembah setan, agar kita menyembah iblis, agar kita keluar dari iman kita, agar kita menjauh dari Tuhan, agar kita meninggalkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak fair, Tuhan itu tidak punya perasaan, Tuhan itu tidak punya kasih. Haleluya. Iblis kepingin kita menghujat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Ternyata Ayub tidak seperti itu. Inilah ciri-ciri penyembah yang benar. Sampai habis, saudaraku. Sampai habis. Haleluya. Ayub berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semua yang ada di dalam hidupku itu punya Tuhan. Kalau aku lahir tidak bawa apa-apa, aku pun akan mati pun, aku akan kembali kepadamu. Aku juga tidak bawa apa-apa. Inilah iman seorang penyembah yang benar. Haleluya. Inilah ciri-ciri karakter seorang penyembah yang sejati, saudaraku. Tidak bisa dipengaruhi dengan yang namanya kaya atau miskin. Kalau dia kaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi sesama, tetap berbuat baik. Miskin pun dia tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan tetap berbuat baik. Haleluya. Jangan berubah sifatmu, saudaraku. Ketika engkau diberkati Tuhan, lantas berapa banyak orang yang kita lihat berubah jadi sombong, OKB, orang kaya baru, saudaraku. Tapi Ayub tidak, karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang layak mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Berapa banyak orang ketika diberikan sama Tuhan, saudaraku, haleluya, ketika diberikan sama Tuhan justru hatinya melekat kepada pemberian-pemberian itu. Ketika suatu hari Tuhan ambil pemberian itu, banyak orang yang gak siap, banyak orang yang akhirnya kecewa, banyak orang yang akhirnya sakit hati kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang depresi, stres, bahkan gila, saudara. Kenapa? Karena hatinya ada di kekayaan itu, karena hatinya ada di pemberian itu, karena hatinya ada yang di materi itu, saudaraku. Come on, berubah, saudara. Haleluya. Kalau Tuhan kasih apapun dalam hidup kita, kesehatan,
berkat-berkat keluarga. Itu seperti ini saudaraku. Seperti ini. Tuhan yang kasih. Kita harus seperti ini. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, begitu Tuhan kasih saudaraku, dia genggam sekencang-kencangnya. Bahkan kalau boleh 2 tangan ditutup, agar orang lain tidak bisa ambil. Saudaraku, anak-anak Tuhan, yang kalau dapat berkat langsung begini, itu kalau Tuhan ambil, itu akan susah saudaraku. Akan terjadi perlawanan, dan ada yang sakit saudaraku. Haleluya. Seperti tarik-tarikan. Berapa banyak orang seperti itu? Tidak bisa menerima kenyataan. Mungkin orang tuanya dipanggil Tuhan. Ada banyak orang akhirnya gila saudaraku. Mungkin istrinya dipanggil Tuhan. Atau suaminya. Nggak sanggup saudara. Anak-anaknya diambil sama Tuhan. Stres, bahkan banyak yang gila saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang tua ternyata kasihnya, cintanya besar sekali kepada anaknya ini. Bahkan lebih besar kasihnya kepada anaknya ketimbang kepada Tuhan. Makanya banyak orang tua menjadikan anak-anaknya berhala saudaraku. Berhala. Tuhan tahu karena banyak orang tua menjadikan anak-anaknya berhala. Makanya Tuhan ambil. Karena Tuhan sebenarnya sayang. Ya, Tuhan itu rindu agar kita tuh menyenangkan hati Tuhan. Ini enggak. Ketika enggak punya anak, saudara datang sama Tuhan. Tuhan, sudah menikah 20 tahun Tuhan, kami belum punya anak Bapak. Tolong berikan Tuhan. Tuhan, kami sudah menikah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun Tuhan. Tolong Tuhan, jangan kami Bapak mati enggak punya anak. Wow, pokoknya sembah. Pokoknya apa saja dia lakukan. Undang hamba Tuhan, bikin ibadah di rumah, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Pokoknya yang terbaik-terbaik saudaraku. Ketika dijawab sama Tuhan doanya, dia hamil, dia punya anak. Nggak pernah ke gereja, setiap hari kelonin anak. Haleluya. Kalau anaknya jatuh dikit aja, waduh marah-marah dia. Pembantu dihajar, pembantu dipecat. Bahkan mungkin kalau suaminya mungkin gendong anak nggak benar, suaminya dimarahin. Karena begitu cintanya dia sama anaknya ini. Sudah lama nggak punya anak, bahkan dia pikir besok aku akan mati. Inilah anakku sebagai penerus. Haleluya. Bahkan ada banyak suami istri bercerai karena tidak punya anak. Haleluya. Dengar baik-baik. Kalau karena itu, saudaraku, kalau karena itu engkau akhirnya tidak bisa menyembah Tuhan. Berapa banyak orang tua hari Minggu, ya karena sayangnya sama anaknya jalan-jalan, pergi liburan ke mall, kemana-mana. Sudah ibadah belum? Ini kan hari kami bisa bertemu dengan anak-anak. Kami kan sibuk, nggak pernah ketemu anak-anak saya sekolah. Kami bekerja, ya kami cuma bisanya ketemu hari Minggu. Ya udahlah kami pakai untuk hari kebersamaan, hari kebersamaan. Hati-hati saudaraku, ya. Itu bukan tipe seorang penyembah yang benar, bukan penyembah yang sejati. Ayub ini saudaraku, haleluya. Ketika iblis berkata, iya karena engkau memberkati dia, makanya dia setia kepadamu. Karena engkau melindungi, memagari hidupnya, dia semakin bertambah kaya. Makanya dia rajin beribadah kepadamu, dia hormat sekali kepadamu. Coba deh sekarang, lepaskan perlindunganmu, jamah semua yang dia miliki. Apakah dia masih tetap setia kepadamu? Tuhan bilang, belum tahu dia. Silakan. Asal kau tidak boleh, jangan kamu ganggu hidupnya, nyawanya. Kamu boleh berurusan dengan semua harta bendanya. Silakan. Lalu iblis mulai bikin strategi saudara. 4 perkara. Dan ini bertubi-tubi dalam satu hari saudara. Yang satu laporan belum lagi selesai dia ngomong. Ada lagi yang satu laporan. Dalam satu hari 4 musibah besar terjadi di dalam hidup Ayub saudaraku. Ayub tidak berpaling kepalanya ke sebelah. Dia pikirannya tidak lari cari, aku kan punya teman di sana, kebetulan dia orang pintar, dia orang hebat, di ujung bumi saja hilang, bahkan di dalam lautan aja pun yang hilang bisa dia temukan. Saya harus cari dia, saya harus cari backing saya. Siapa orang Sheba itu? Siapa itu orang Kasdim? Aku akan rebut kembali yang saya punya. Ayub tidak seperti itu. Ayub justru berdoa. Semua yang datang daripada Tuhan, semuanya juga Tuhan yang berhak yang ambil. Dia tidak kasih kesempatan pikirannya kepada setan, saudara. Kepada iblis, tidak. Haleluya.
Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Iblis kira dia akan disembah dan dicari oleh Ayub. No way, tidak saudaraku. Di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu luar biasa dihadapi Ayub, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saudaraku? Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat mendeklarasikan iman ini dalam hidup kita? Ketika kita lagi pegang uang, ya, ketika orang tanya, gimana kabar? Luar biasa, haleluya, ya kan? Semangat saudaraku, baru gajian. Ketika habis gajian, bayar ini, bayar itu, bayar itu, bayar ini dan itu saudaraku, baru minggu pertama sudah habis. Lalu orang tanya lagi, hey bro, apa kabar? Biasalah, sudah mulai saudaraku. Apakah kita masih bilang luar biasa? Kalau memang luar biasa itu ditentukan dari isi dompet saudaraku. Ya, tahu sendiri saudaraku, tahu sendiri ya. Haleluya. Jadi seorang penyembah yang benar ini tidak ditentukan dari situasi. Ya, maksud dimanapun kita, apapun situasi kita, kita tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 21 dia katakan begini, Ayub berkata, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya membaca ini saudaraku, saya gemas sekali saudara. Haleluya. Kadang-kadang kalau saya yang lagi mengingat kisah Ayub ini, saya malu sendiri saudaraku. Tuhan bilang kamu harus kuat. Tuhan bilang kamu harus sabar. Haleluya. Melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang, khususnya seperti saudara-saudara yang ada di internet ini. Saya tidak kenal saudara-saudara semuanya. Saya tidak dekat dengan saudara. Bahkan saya terus belajar setia sekalipun saudaraku, ya kadang sometimes keletihan karena pelayanan ada yang nanti sampai malam, kemudian besok pagi harus bangun, kadang-kadang pagi-pagi sekali tidak bisa. Dan ini pun saudaraku, kita mulai jam pukul 7.30, saya tidak bangunnya itu jam 7 saudaraku. Ya, rata-rata bangun itu sudah jam 5:30 saudaraku, 5:30 ya, prepare sana sini, lalu merenungkan firman Tuhan, siapkan sini, lalu bersih-bersih, nongol-nongolnya jam 7 lewat saudaraku, dan sudah live ya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan buat saya setia Bapa, sekalipun Bapa saya tidak mengharapkan penghiburan dari mereka, tetapi aku hanya mengharapkan penghiburan dari Tuhan, sebab Tuhanlah yang menghibur saya. Dan saya belajar setia saudaraku. Dan mungkin saudara-saudara juga sedang mengalami hal yang sama. Saudara tidak punya alasan untuk berharap dari siapapun saudaraku, tapi saudara, kita harus melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetap setia saudaraku, tetap setia. Ya, dikatakan di sini dalam ayat yang ke-21, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah kata-kata yang sangat menguatkan bagi siapapun yang sedang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Jadi jangan buat ukuran hidup kita ini kuat dan tangguh, sukacita karena kita sedang punya, tapi tidak saudaraku. Kita harus merubah paradigma kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Mau ada atau tidak ada, kita tetap sukacita melayani Tuhan. Itu yang benar, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Halo. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Penyembah yang sejati, penyembah yang benar itu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ya. 2 episode sebelum ini, lagu yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas itu juga mungkin lagu yang dinyanyikan oleh Ayub dalam rohnya, saudaraku. Puji Tuhan lagu itu bisa teraplikasi di zaman ini, ya.
Kalau kita belajar tentang penyembah-penyembah yang benar ini, apapun yang terjadi dalam hidupku, wow, luar biasa saudara ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tetapi di mulutnya selalu ada mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Ketika Ayub sedang berduka, anak-anaknya mati semuanya. Ketika Ayub sedang mengalami ujian, pencobaan, harta bendanya ludas saudaraku. Haleluya. Hatinya tidak berubah. Hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Kita belajar dari Ayub saudara, agar hati kita itu tidak ditentukan oleh situasi, tapi hati kita tetap tenang, teduh, tetap kuat di dalam Tuhan dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya.